Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam topik yang masih tetap sama, aku seorang Kristen kelahiran baru. Kali ini kita akan membicarakan mengenai buah atau tanda-tanda kelahiran baru. Efesus pasal 4, 21-24 akan merupakan pokok pikiran kita. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 4, 21-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang kekasih, ketika kelahiran baru itu ada di dalam hidup kita, maka pasti ada tanda-tandanya, ya, sehingga tampak jelas. Karena seperti pohon yang dikenali dari buahnya, demikian juga kelahiran baru akan dikenali di dalam hidup kita. Tindakan iman seorang percaya sebagai seorang Kristen yang dilahirkan kembali bisa dirasakan, bisa tampak jelas, sehingga orang dilahirkan kembali tidak akan bingung. Saya dilahirkan kembali belum ya? Saya dilahirkan kembali belum ya? Begitu ya. Tetapi jika kalau diamati, diperhatikan baik-baik, tanda itu tampak jelas. Ada buah-buahnya. Sebagaimana kita telah bicarakan pada bagian pentingnya lahir baru, maka hal tanda-tanda ini sangat berkaitan erat munculnya prosesnya. Hanya saja saudara, ada beberapa hal yang perlu kita sadari dalam hal ini. Pertama, istilah tanda di sini adalah gejala yang dapat kita kenali, sehingga kita tidak sembarangan lalu kemudian salah menyimpulkan, saya sudah lahir baru nih, begitu ya. Nah, ini yang kita perlu jaga, harus hati-hati. Ya, supaya kita betul-betul mengamati diri kita pribadi, mengenali diri kita pribadi berdasarkan tuntunan bimbingan dari Alkitab dan Roh Tuhan sendiri menolong kita. Yang kedua, buah atau tanda yang kita sebutkan di sini lebih bersifat internal di dalam kehidupan seorang percaya. Jadi bukan hal yang eksternal, ya, seperti buah roh begitu, ya, sebagai satu wujud buah pertobatan. Nah, itu eksternal kita sebutnya. Internal jadi di dalam diri kita, di dalam batin kita begitu ya, untuk kita melihat, kita menyadari. Jadi kita bedakan ini dengan pertobatan yang keluar, eksternal, di luar nanti bagaimana bereaksi dengan orang lain begitu, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, ya. Walaupun hal ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Ya kan, Yakobus sudah katakan, iman tanpa perbuatan sama dengan omong kosong, kan begitu. Kalau Anda punya iman pasti berbuat. Itulah. Sekalipun orang yang berbuat itu belum tentu beriman benar. Tapi kalau Anda berani mengatakan punya iman yang benar, pasti berbuat. Begitu juga. Orang sudah lahir baru, berani ngomong lahir baru, pasti bertobat. Dan orang yang sudah bertobat, ya pasti punya buah roh, Bro. Kalau enggak, ya jangan ngomong lah. Ya, supaya aman dunia ini. Karena terlalu banyak orang bicara dia sudah lahir baru, dia sudah ini, sudah itu, dan seterusnya. Tapi perilakunya sangat menakutkan, sangat mengerikan. Saya kira kalimat Yakobus perlu menyadarkan semua kita, supaya jangan terperangkap pada perangkap-perangkap seperti itu. Jadi, manusia-manusia yang lama, yang hancur, yang binasa, yang oleh karena kemurahan Kristus boleh menanggalkan manusia lamanya dan menemukan, ya, hal yang baru, karena dia sudah dilahirkan kembali dan diperbaharui di dalam rohnya, pikirannya, ya, menjadi manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati, yang sesungguhnya. Jadi bukan ukuran diri seperti yang kita bicarakan sebelumnya, adalah ukuran Allah yang dipakai. Jadi bukan kebenaran diri, tapi kebenaran Allah yang dipakai. Karena ketika kebenaran Allah dipakai, seluruh manusia berdosa. Tapi waktu kesadaran itu muncul pada dirinya, ini yang luar biasa. Nah, jadi sama seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, tanda-tanda kelahiran baru yang pertama, yang paling berasa itu adalah, dan paling utama begitu yang muncul adalah kesadaran akan keberdosaan. Nah, ini menjadi satu tanda bagi seorang yang dilahirkan kembali. Nah, tanda ini akan muncul yaitu kepada satu rasa yang aktual. Bagaimana seseorang yang sudah dilahirkan kembali itu muncul tandanya yaitu kesadaran akan dosa, membuat dia sangat membenci dosa. Maka itu muncul rasa benci pada dosa. Bahkan mungkin dia akan muak pada dirinya, yaitu perilaku-perilakunya di waktu lampau. Dia merasa jijik dengan segala apa yang dilakukannya. Padahal itu ada yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Dia merasa enak gitu ya ngelihatnya begitu.
Sehingga masa lalu itu menjadi sangat hitam bagi dia dan dia jengkel setengah mati. Sehingga itulah yang menimbulkan sebenarnya satu kepedihan. Kenapa dulu aku begitu? Bukankah seharusnya aku begini? Maka dia seperti satu bayang yang sangat hitam pekat, corok, dekil, tak karu-karuan. Kemudian melihat yang putih bersih, rapi, luar biasa daya tariknya. Ketika dia menghadapi satu kesadaran bahwa yang mencintai dia itu putih bersih seperti yang saya bilang tadi. Sebagai satu lukisan gambaran amat cinta kasih yang hebat tadi itu. Sementara dia hitam dekil itu kesadarannya muncul. Waduh. Dia mulai memukul dirinya, menyesali. Kenapa? Kenapa dulu aku begitu? Bodoh sekali. Maka dia benci kepada masa lalunya yang jelek itu. Dia benci kepada masa lalunya yang kacau itu. Dia benci kepada masa lalunya yang tidak pas. Itulah orang lahir baru. Nah, apakah Anda membenci hidup Anda? Yaitu dosanya maksudnya. Bukan membenci masa lalu dalam arti kata, kenapa ya hidupku gini ya, mamaku begini, atau wajahku jelek, atau kenapa itu terjadi dan seterusnya. Bukan itu ya. Bukan mempersalahkan masa lalu. Karena yang mendatangkan hal yang gak enak sekarang. Tapi kita lagi bicara perbuatan-perbuatan di waktu lalu. Yang mungkin kita sangat nikmati dan menyenangkan. Itu sebab Paulus berkata, yang dulu kuanggap untung, sekarang rugi. Ya, sekarang Kristus yang harus dikejar. Nah saudara, kebencian pada dosa ini ternyata mau mendatangkan akibat juga begitu ya. Nah ini yang kedua, yaitu timbulnya satu suasana yang bagus yang membuat nilai kerohanian itu lurus kembali. Artinya normal kondisinya. Loh, ini maksudnya gimana? Ternyata kebencian akan dosa itu merestrukturisasi hidup manusia berdosa itu. Sehingga seluruh sistem pikir yang tadinya salah itu diperbaiki kembali. Nah waktu manusia berdosa itu kan sudah nggak mau berpikir tentang Allah. Ya, maka dia tidak mau dan tidak bisa lagi dia berpikir tentang Allah. Ya karena itu dia nggak bisa cari Allah. Hanya Allah lah yang bermurah hati datang mencari manusia. Memberikan kelahiran baru. Nah waktu manusia berdosa itu, manusia pikirannya itu tidak lagi berorientasi pada Allah. Manusia punya kemampuan beragama, maka manusia membangun agama untuk dirinya. Dia menetapkan Allah menurut pikirannya. Nah itu agama. Supaya dunia ini nggak kacau dia bilang. Supaya dunia ini tata tertib, rapi. Maka dia menciptakan satu tatanan nilai menurut keyakinannya. Karena memang dia punya kemampuan untuk itu. Tetapi sekarang hal ini menjadi lain saudara. Karena dia mulai menggeser, mengarahkan kepada hal yang berbeda. Sehingga bagi dia ada satu jalan lurus yang sudah dia temukan. Kebenaran yang aktual yang dia temukan. Satu kebenaran yang utuh yang akan dia kerjakan. Nah ini menjadi penting saudara yang kekasih. Ya, sistemnya itu dibenarkan. Karena apa? Karena udah benci dosa. Sehingga waktu dia, lu ini nggak benar, lu ini nggak benar, ini mesti begini, mesti begini. Sistem itu mulai berorientasi teosentris, gitu ya. Jadi bukan lagi antroposentris, tapi menjadi teosentris. Yang ketiga, normalnya kembali kondisi rohani tadi itu dari antroposentris berpindah ke teosentris tadi. Ternyata mengakibatkan satu kehausan atau satu dahaga yang sangat besar terhadap kebenaran. Jadi dia haus akan kebenaran. Gitu loh. Kesadaran akan kehausan kebenaran ini, saudara, akhirnya membawa kepada satu minat yang sangat besar untuk melakukan satu pencarian. Ya. Maka orang-orang yang sudah dibenarkan ini mulai melakukan satu pencarian yang mendalam. Satu pencarian yang aktual, yang utuh begitu. Ya. Dia mulai memikirkan yang sangat penting di dalam kehidupannya. Nah dia mulai mencari apa yang menjadi bekal bagi hidupnya. Nah gairah seperti ini bukanlah satu gairah yang muncul karena keinginan tahu pribadi. Banyak orang belajar agama saudara. Banyak orang membaca Alkitab dan cepat sekali dan bisa habis. Kenapa? Karena kepentingan studinya. Yang mengambil studi banding agama misalnya. Sehingga mau tidak mau dia membaca itu. Demi mengejar nilainya. Dan hebatnya dia jadi banyak tahu. Dan mungkin lebih tahu dari banyak majelis yang tidak tahu. Ya, jadi luar biasa kali. Jadi hebat kali. Tapi ternyata itu tidak cukup untuk membawa dia kepada kebenaran. Kecuali dia sudah dilahirkan kembali sehingga memunculkan kebencian kepada dosa, ya, meluruskan kembali, memperbaiki kembali sistem pikir yang salah sampai akhirnya muncullah kesadaran akan satu kehausan yang mendalam, dahaga yang tidak pernah bisa dipuaskan di dalam pencarian kecuali bertemu dengan kebenaran firman Allah. Oh, saudara yang kekasih, ini menjadi sangat penting. Nah karena apa?
Karena itulah nantinya pencarian akan kebenaran itu membawa dia bertemu dengan kebenaran. Karena kebenaran akan menyatakan diri kepadanya. Kenapa? Karena orang yang lahir baru dipimpin oleh Roh Kudus. Dan pimpinan Roh Kudus membawa dia menemukan kebenaran-kebenaran yang sejati. Yaitu firman Tuhan. Dia bisa masuk dalam pemahaman yang utuh akan firman Tuhan itu. Maka disitulah munculnya satu proklamasi kemerdekaan atas dosa. Satu pertobatan yang aktual. Satu pertobatan yang nyata dan utuh. Yang membawa dia pada gelombang kemenangan yang dahsyat. Bahwa dia sekarang bukan lagi menjadi milik dunia. Apalagi milik setan. Dia sekarang sudah menjadi milik Allah. Tuhan yang hidup menjadi kepunyaannya. Nah sekarang kita penting untuk memeriksa diri kita. Nah kalau kita katakan, kita mulai tanya-tanya, Pak saya ini udah lahir baru apa belum ya? Nah mari kita lihat tanda-tanda yang tadi ini. Itu sebab saya bilang dengan kesadaran seperti ini kita bisa memeriksa diri pribadi. Ya, Roh Kudus akan tolong kita, akan pimpin kita. Yaitu pertama, apakah Anda punya kesadaran akan keberdosaan? Sehingga menimbulkan rasa benci pada dosa. Kalau sampai enggak, oh repot itu. Ya. Tapi saya bicara ini pada orang yang masih bingung loh ya, sudah lahir baru apa belum. Saya tidak bicara pada orang yang sudah bertobat. Ya. Saya bicara pada mereka yang mungkin bertanya-tanya, saya sudah lahir baru apa belum? Karena memang seringkali banyak orang terlalu ringan tangan untuk menunding orang lain. Kau belum lahir baru karena begini. Karena apa itu begitu itu? Karena orang itu melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya, langsung dia semprot kau belum lahir baru. Nah ini keterlaluan. Anda tidak berhak menganggap seseorang sudah lahir baru atau belum. Tapi kepada orang yang belum lahir baru, saudara boleh memberitakan firman Tuhan. Ya, bukan kemudian menunding, menghakimi semaunya. Hati-hati, bukan itu. Kekristenan perlu tegas untuk berbicara, tanpa harus masuk pada penghakiman. Tetapi yang salah, ya diomongin salah. Yang benar, ya harus diakui benar. Ya. Nah karena itu, periksa itu. Ada nggak? Lalu pada waktu kebencian akan dosa itu, gimana sekarang orientasi pikir? Apakah orientasi pikirnya masih menyangkut kepada diri atau mulai kepada Tuhan? Katakanlah contoh-contoh sederhana. Saudara waktu mulai pikir-pikir hidup ini mesti begini yang memuaskan saya. Seperti saudara mulai gelisah. Enggak begitu Mestinya lain kok. Nah, ketika ada kegelisahan seperti itu, itulah pertanda Anda sudah dilahirkan kembali. Karena sekarang Anda didorong dan diarahkan. Ketika kerja ada semacam perubahan kegairahan. Dulu kerja rasanya cuma mau kerja, ngumpulin duit, deposito, ya sudah amanlah hidupku masa depan. Tetapi sekarang kemudian muncul satu kesadaran yang utuh, satu kesadaran yang kuat. Loh, saya ini hidup untuk apa ya? Loh, saya punya uang banyak untuk apa ya? Ini kan semua mau saya melayani dia. Lah, ini kan semuanya mesti kembalikan untuk puji hormat nama dia. Nah, saudara, kesadaran yang muncul seperti itulah yang menjadi tanda dalam kehidupan kita bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Karena orang yang dilahirkan kembali, gairah ya untuk menyenangkan hati Allah itu sangat kuat. Nah, jadi orang-orang seperti ini akan haus kepada kebenaran. Nah, ini poin yang berikutnya kita pikir. Saudara ini haus akan kebenaran enggak? Sehingga menimbulkan satu minat atau muncul satu minat mau mulai mencari gitu loh. Oh iya, saya hausnya akan kebenaran. Saya mau gali, saya mau cari. Ya. Yosia dikatakan pada usia muda mencari ala Daud bapak leluhurnya. Bagaimana lukisan raja yang begitu hebat itu, yang dikelilingi dengan berbagai kelengkapan dan fasilitas. Di dalam kemudian usia, dia mencari kehendak Allah. Hebat sekali. Mengagumkan sekali. Ya, itu usianya kira-kira 16-17 tahun pada waktu itu. Dia mencari kehendak Allah. Usia 8 dia dinobatkannya 8 tahun kemudian, ya betul ya. Usia 16-an tahun. Maka pada usia 16 tahun dia mulai mencari kebenaran Allah. Dia mulai menegakkan kebenaran. Israel yang pada waktu itu penuh dengan berbagai patung tuangan. Yang sudah penuh dengan kebusukan. Dirombak. Dihancurkannya. Tanpa takut, saudara. Padahal bisa saja waktu itu ada kudeta karena ketidakpuasan. Mengingat orang-orang kafir. Jumlah sudah lebih banyak. Pasti para imamnya tidak mau. Dan bisa membuat pergerakan bawah tanah, bukan? Dan dia bisa menjadi raja muda yang turun tahta. Tapi heran usia yang muda itu dia justru mencari kebenaran Allah. Berbahagialah dia. Karena kausan itu ada pada batinnya. Sementara orang lain mungkin menyelewengkannya. Karena itu periksa diri Anda. Adakah itu pada diri kita? Lalu bagaimana minat akan pencarian itu? Apakah dia pernah melahirkan satu proklamasi kemerdekaan?
atas dosa. Saya bertobat, gitu lah. Kalau sudah bilang, enggak, saya masih ragu terus, saya masih bimbang, masih mikir. Sebenarnya sudah terjadi kesadaran akan dosa tadi. Karena kesadaran akan dosa itu menimbulkan kegelisahan yang mendalam. Ya. Waduh, saya benar nggak ya? Wah, saya gini. Wah, itu terus menerus. Itu menyebabkan satu serangan-serangan gencar, gitu. Tetapi menarik, seperti iblis gencar menyerang saudara, begitu juga gencar saudara diingatkan akan cinta kasih Allah. Oleh karena itu, di dalam gairah seperti ini, saudara menangkap momentum itu menjadi bagian yang utuh di dalam kehidupan kekristenan itu. Nah, sekarang periksa diri kita. Jadi Anda sekarang nggak bisa lagi mengatakan, saya nggak tahu saya sudah lahir baru apa belum. Ya, Anda mesti tahu. Anda mesti bertanggung jawab. Apalagi kalau sudah bilang pelayanan ikut sana ikut sini, padahal nggak jelas ya sudah lahir baru apa belum. Padahal lahir baru adalah merupakan tuntutan Alkitab yang sangat aktual, tuntutan yang sangat penting. Ya, itu KTP kita kira-kira begitulah. Bahwa Anda seorang Kristen, saya seorang Kristen, kita seorang Kristen. Tapi bukan KTP yang kertas tadi. Ya, tapi kausahakan firman dan proklamasi akan pertobatan karena didasari pada kegelisahan akan ketidakadilan, akan ketidakbenaran di dalam dunia ini, khususnya di bumi tercinta Indonesia ini, saudara yang kasih. Nah, karena itulah tanda-tanda ini perlu selalu kita evaluasi di dalam hidup kita. Tetapi awas jangan memakai tanda ini untuk mengevaluasi hidup orang lain. Tetapi ketika saudara melihat misalnya ada orang-orang tertentu ya, yang jauh dari tanda, tetapi dia sudah sangat yakin, saudara bisa ingatkan dia pelan-pelan, bisa menasihatkan. Rasanya sih saya nggak ngelihat loh bahwa Anda ini benci pada dosa. Kenapa? Karena yang saya lihat justru Anda sangat kompromistis sekali, begitu kan ya. Nah, kompromistis sekali ini gimana ini kan gitu. Hanya orang bisa tahu. Iya maaf ya. Hanya evaluasi dia lalu bilang, aduh betul kamu, saya memang belum lahir baru. Saya ini hidupnya kacau. Wah gitu. Kadang-kadang ada banyak realita-realita yang mengagetkan dan mengejutkan kan gitu kan ya. Nah jadi saudara yang kekasih, supaya bisa kita mengingatkan orang, maka kita perlu tahu. Tetapi awas sebelum mengingatkan orang, Anda periksa diri sendiri dulu ya. Jangan mulai tunding kiri tunding kanan, karena itu sangat mudah menunding kiri menunding kanan. Sangat gampang sekali, itu kerjaan paling sederhana. Ya. Tetapi bagaimana kita memeriksa diri kita, menemukan diri kita, adakah tanda-tanda itu menjadi jati diri dalam hidup kita yang kita rasakan seutuhnya di dalam kehidupan kita. Atau sebaliknya, kita hanya terbenam, terbawa arus dan berpikir sudah lahir baru. Padahal kesadaran itu tidak pernah kita miliki dan kita tidak pernah tahu kecuali aktivitasnya belaka. Karena itu siapapun Anda, saudara-saudaraku, mari periksa diri. Pribadi, coba Anda duduk diam sejenak, mulai merenung apa yang Anda kerjakan kemarin. Coba mulai duduk diam sejenak, mulai merenung apa yang Anda kerjakan selama seminggu ini. Dan bagaimana Tuhan memberkati kita. Tetapi kitalah yang lupa untuk memuliakan Dia. Kita lupa memberikan yang terbaik bagi Dia. Karena itu saudara yang kekasih, jangan masuki satu hari kalau belum ada satu kepastian akan kejujuran hidup. Jangan jalani satu hari kalau belum ada keyakinan yang utuh ya akan kejujuran, karena semua akan dituntut dari kita. Biarlah kiranya orang-orang percaya, tetap percaya. Tapi orang-orang yang belum percaya boleh menjadi percaya karena kemurahan Allah menjangkaunya. Tapi bagi mereka yang berkata, saya sudah lahir baru, perlu memperhatikan tanda untuk mengingat Dia, bukan menghancurkannya. Bagi orang-orang yang belum lahir baru dan ragu, seperti yang sudah disampaikan tadi, Anda bisa memeriksa diri supaya menemukan mana yang salah dan mana yang benar. Saudaraku yang kekasih, karena itu amatilah dan cermatilah, bukan untuk menghakimi orang lain lalu berkata dia tidak lahir baru, kita lahir baru. Tapi sebaliknya justru untuk mensyukuri karya Allah dalam kehidupan kita. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kita, saudara. Bukan nama pribadi dan semangat kita, bukan nama kelompok dan partisan kita. Siapa di belakang kita, siapa pendukung kita. Tetapi dengan seutuh-utuhnya, dengan sejujur-jujurnya kita boleh menggali keberadaan diri kita untuk melihat tanda itu. Karena jikalau belum, kita perlu mengambil sikap. Jikalau sudah, kita perlu mempertahankannya. Maka wujud mengambil sikap mesti dipikirkan, wujud mempertahankan mesti dipikirkan. Hanya dengan demikianlah kita tahu kita yang sudah bersama dengan Dia. Kita tahu
Dia sudah hidup di dalam hidup kita. Sama seperti kita hidup dan bergaul dengan dia. Karena kemurahannya, karena kebaikannya. Allah yang ajaib. Saudara-saudara, beranilah untuk melihat tanda itu dalam hidup kita. Jikalau belum menemukan, sekali lagi datanglah padanya. Jikalau sudah, bersyukurlah. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392-4229, 392-4229, atau melalui SMS di 0811 99 10 87, 0811 99 10 87, atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com, www.tiapama.com. Tuhan memberkati.